Halo sahabat semua, ketemu lagi di video saya. Kali ini saya mau cerita tentang situasi kesehatan sekarang ya. Yang kemarin saya buka musket dulu karena di sini tidak ada keramaian. Jadi kemarin itu pas beberapa minggu yang lalu saya kehilangan indera penciuman dan indera rasa. Saya tidak bisa merasakan bau, wangi-wangian, dan tidak bisa merasakan rasa kecuali merasakan garam, asam, dan pedas. Itu pun agak sulit. Yang paling gampang itu merasakan garam, asin. Jadi saya mau berbagi tentang hal yang saya alami tentang hilangnya indera penciuman saya. Jadi mungkin sahabat semua nanti memerlukan informasi tentang ini. Jadi saya berharap informasi ini bisa membuat kawan-kawan semua menjadi lebih tenang, tidak panik, karena banyak isu mengatakan bahwasanya kehilangan indera penciuman bisa bergejala penyakit COVID-19. Mudah-mudahan tidak ya, kawan-kawan juga mudah-mudahan tidak, karena saya tidak mengalami demam yang lama. Saya kemarin gejalanya pertama saya sakit dan posisi saya sakit langsung berobat dan dokter memberikan obat antibiotik. Kemudian dokter menyarankan istirahat dan banyak minum air hangat karena gejala demam saya masih ringan. Kemudian setelah demam saya hilang, saya masih istirahat dan beberapa hari saya demam itu 1 malam, baru ketiga harinya saya mengalami indera penciuman hilang. Tapi saya tidak demam lagi, saya tidak batuk. Kemudian saya coba-coba, tidak ada rasa, tidak ada bisa mencium bau-bauan, tidak bisa. Saya berpikir kenapa bisa gitu kan, sehingga saya coba istirahat. Hari berikutnya juga tidak bisa. Saya cari itu YouTube, bagaimana sebenarnya indera penciuman, katanya anosmia, indera penciuman kita hilang. Selama hidup saya baru kali ini saya rasakan, karena ada gejala-gejala penyakit sekarang saya juga harus perhatikan. Jadi saya ambil beberapa contoh yang murah ada wangi-wangiannya, contoh mangga, jeruk, asam, daun sirih. Tetap juga tidak bisa merasakan bau atau tidak bisa mencium wangi-wangian tersebut. Kemudian saya minum vitamin, kemudian saya ambil wangi-wangian, rempah-rempah saya buat untuk mandian. Kemudian waktu saya mandi itu wangi-wangian tersebut saya hirup uapnya, nanti saya tunjukkan ya di video saya hirup. Kemudian lambat laun seperti itu, jangan langsung sahabat hirupnya langsung ke posisi panasnya, jadi hangat-hangat kuku masuk ke telinga kita. Kemudian saya kumpulkan itu beberapa tanaman, daun-daunan, seperti nanti saya tunjukkannya seperti ini, ada di sini saya tunjukkan nanti, seperti daun jeruk purut, kemudian jeruk purutnya, daun rempah-rempah seperti daun serai, daun lengkuas, daun kunyit, daun sirih, kemudian daun jeruk, kemudian daun kunyit, daun asam, daun jahe, daunnya ya yang muda, daun jahe, kemudian cengkeh. Ketepatan di rumah saya ada cengkeh, jadi saya buat itu cengkehnya sekitar aja paling 5 buah sudah cukup untuk satu tempat memasak mandian. Nanti saya berikan ukurannya ya. Kemudian daun-daun tadi saya masak, saya rebus dengan air untuk
buatkan mandian. Jadi kita mandi dengan air hangat dengan ramuan rempah-rempah tadi. Jadi aromanya itu sangat harum, sangat membuat tubuh kita itu menjadi lebih hangat dan segar. Baru saya terapi lagi dengan minyak kayu putih, minyak aromaterapi seperti ada ini, saya ambil ya, saya kantongi minyak aromaterapi. Memang ini apa ya, mereknya Preskare ya. Ya mudah-mudahan bukan endorse ya, tapi untuk kesehatan seperti ini. Jadi saya buatkan itu setiap hari atau bangun tidur saya cium. Jadi udah terasa gitu kan. Kemudian saya ambil lagi yang lain, contohnya seperti kopi, baru minyak kayu putih, baru di badan saya gosok itu minyak gosok seperti minyak gosok hot and cream itu. Karena mungkin di badan kita banyak angin masuk angin. Di samping saya tadi buatkan itu dua kegiatan itu, saya juga minum vitamin yang saya minum kemarin itu gampang, karena sekarang sulit mencari vitaminnya. Saya cari kemarin vitamin UC, Sonsi dan lain-lain itu di pasaran sudah tidak ada. Nah, ambil aja vitamin yang lain, yang vitamin C, D, E, nggak masalah. Tapi Anda minumnya jangan terlalu bersamaan. Nah, ambil aja satu pagi atau siang, sore satu, seperti itu. Besok juga seperti itu gitu. Jadi jangan langsung drop banyak-banyak, nggak boleh. Kemudian sup, saya setiap hari konsumsi sup. Sup ayam. Kalau bagi kami orang Batak banyak itu sup. Dari berbagai jenis sup saya minum. Kemudian setelah sup itu saya minum vitamin, seperti ada juga dari For Life, vitamin Enervon. Apa yang gampang, apa yang kita bisa dapat vitamin jenisnya itu bagus untuk kita konsumsi, jangan terlalu banyak dan rutin. Kemudian jus jambu, jeruk dan lain-lain. Kemudian mandi air rempah-rempah tadi. Setelah beberapa hari, 3, 4, 5 hari, saya sudah mulai merasakan. Pertama itu saya pakai minyak kayu putih dan saya rasakan seperti sudah ada rasa-rasa wangi dari minyak kayu putihnya dan minyak Preskernya. Kemudian saya latih lagi, dan saya pada saat itu paling sering setelah mandi air rebusan tadi. Saya mandi itu jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Jadi setelah mandi saya duduk santai, saya hirup itu minyak kayu putih. Dan setelah mandi itu langsung cepat terasa. Kemudian hilang lagi gitu beberapa hari. Setelah hari ke-5 dan ke-6 mulai semakin gampang mencium wewangian. Bau harum tadi sudah semakin cepat kita cium. Baru saya ambil kopi. Kopi, saya bukan peminum kopi karena saya ada asam lambung. Jadi saya ambil kopi, saya hirup dan saya buat di gelas kopi setengah gelas kopi. Saya masak kopi dan pilih yang bagus ya, jangan kopi yang tidak bagus, nanti bisa membuat lambung kita makin kurang baik. Pilih kopi yang bagus, yang memang terjamin lah kopinya. Kemudian saya aduk, saya masak dan saya buat ke cangkir, saya hirup. Terasa kopinya. Kalau kopinya sudah terasa, berarti penciuman sudah mulai merespon. Setelah itu saya minum, dan minum kopinya itu bagus untuk orang yang anosmia, tapi jangan terlalu banyak minum kopinya, cuman untuk memancing reaksi hidung kita aja dan rasa di lidah. Kemudian setelah saya minum kopi itu, saya buatkan lagi minyak kayu putihnya. Begitu. Kemudian besoknya orang tua saya buatkan, istri saya buatkan jus. Jadi saya ambil jus jeruk, saya hirup, wah langsung harum jeruknya sudah terasa. Dan di situ saya sangat bersyukur, ternyata
merespon wewangian atau harum itu pun kita memang harus bersyukur, karena selaput yang kita alami selama tidak merasakan apa-apa itu sangat tidak nyaman, sangat tidak enak, karena kita tidak bisa mencium apa-apa. Bagaimana kita memakan sesuatu tanpa tahu rasanya, memang sangat sakit. Tapi setelah 5 hari itu penciuman saya setelah saya terapi ya dengan teratur tiap hari. Nah, kemudian saya juga itu jam 9 jam 10 saya berjemur di matahari, saya lihat ke matahari itu. Jadi jika yang saya alami ya, kalau hidung kita merespon ketika melihat matahari, berarti indera penciuman kita ini sedang mengalami respon yang baik, karena terhadap matahari dia masih merespon. Ada yang tidak bisa sama sekali, sulit. Jadi saya katakan coba setiap hari lihat matahari merespon, baru kasih minyak kayu putih. Dan itu pancingannya yang sangat saya alami, sangat berarti, cepat gitu. Setelah berjemur dan melihat ke arah matahari menunjukkan hidung kita, baru saya mandi. Setelah mandi saya buat lagi kayak minyak kayu putih. Begitu setiap hari. Makanya cepat. Jadi hari ke-6 penciuman saya sudah normal kembali, sudah normal. Dan istri saya juga seperti itu, saya sarankan sudah normal kembali. Dan mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa terbantu dengan informasi ini. Jangan takut, kecuali jika demam kalian tidak turun-turun dalam waktu 3 hari. Nah, dalam waktu 3 hari itu pun bukan langsung COVID. Jadi Anda istirahat dan Anda harus terus memakan vitamin dan makan teratur, dan mudah-mudahan nanti respon dalam tubuh kita itu bisa lebih fit lagi. Pertamanya sih kita takut juga ya, karena memang keadaan situasi sekarang siapa tahu. Tapi jika kita istirahat total dan makan teratur dan pakai tadi terapi-terapi yang kita buat tadi, mudah-mudahan nanti kalian cepat pulih. Saya hanya 5 hari, dan kawan-kawan yang lain ada sampai 2 minggu, 1 bulan, dan saya lihat di YouTube ada yang sampai 60 hari tidak mengalami indera penciuman dan merasakan rasa lidah. Artinya tidak ada rasa, mati rasa lidahnya, rasanya tidak ada, tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi setelah 5 hari itu saya sudah mulai merasakan pelan-pelan. Saya juga memakan sesuatu itu pelan-pelan, tidak langsung sebanyak-banyaknya, tidak vitamin-vitaminnya satu-satu aja. Supaya teratur, jangan tiba-tiba tubuh kita merespon kewalahan. Gitu sahabat. Jadi kalau ada kurang mungkin tentang anosmia yang saya alami ini, mungkin sahabat ada bedanya, bisa nanti di kolom komentar nanti dipertanyakan ya. Siapa tahu informasi yang saya berikan bisa juga bermanfaat buat kalian. Intinya kalian harus semangat dan berpikiran positif, menenangkan diri, jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak baik, dan kalian fokus makan teratur. Pasti anosmia kalian pasti akan pulih kembali. Dan jangan lupa tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah rasakan bagaimana kehilangan indera penciuman dan indera perasa di lidah. Begitu besar berkat Tuhan buat kita yang sudah kembali lagi merasakan kesembuhan. Maka kita jaga diri kita baik-baik supaya orang lain juga tidak terkena, supaya keluarga kita dalam keadaan sehat. Mari kita tetap jaga, berikan support kepada seluruh petugas yang sudah bertugas dengan gigi, dan semoga mereka yang mengabaikan protokol kesehatan tetap menyadarinya, dan pihak-pihak yang berlaku curang juga segera bertobatlah. Di situasi sekarang orang sudah sulit, jangan lagi berlaku curang baik di mana saja. Kita saling membantu, semoga kita tetap sehat. Nanti saya kasih videonya ya tentang yang saya lakukan. Oke, terima kasih Horas buat kita. Jangan lupa dukung terus
channel saya ini channel sederhana, mungkin membantu kalian. Oras, terima kasih.